Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang. Tajibus sholatu, tajibu wajib, as-sholatu melaksanakan ibadah sholat, alaman atas orang, ittasofa yang memiliki sifat, bihadihis sifatis siti dengan sifat ini yang berjumlah ada 6, dengan memiliki 6 sifat. Ahaduha, yang pertama, Islamun, beragama Islam. Walau fima madha, sekalipun pada waktu-waktu yang lalu telah terlewatkan kamurtadin, seperti orang yang murtad. Fala yajibu, maka tidak wajib, alal kafiril asliyi, atas orang kafir yang asli, orang luar Islam yang asli, bukan murtad, al-qadha'u, mengulangi sholatnya, idza aslama, apabila dia masuk Islam. Bal la yan'aqidu, bahkan tidak ada in'iqad. In'iqad itu tidak ada kewajiban mengqadha. Wa ammal murtadu, dan adapun orang murtad, fayajibu, maka wajib, alaihi, kepadanya, al-qadha'u, mengulang sholatnya selama dia murtad, hatta zamanil jununi, sehingga sampai pada zaman di mana dia gila. Duna zamanil haidi, bukan zaman di mana yang perempuan dia terkena haid, wan nifasi, dan nifas. Wazaniha, dan yang kedua, bulughus sinni, telah sampai umurnya. Bulughun bisinni, telah mencapai dengan umur. Wajib sholat kalau umurnya sudah mencukupi, au bil ihtilami, atau orang yang sudah ihtilam, bermimpi enak-enak. Ihtilam itu mimpi yang enak-enak. Au bil haidi, atau bagi perempuan yang sudah haid. Fala yajibu, maka tidak wajib, al-qadha'u, mengulang atas salat, ala sabiyyi, atas anak kecil, ba'dal bulughi, sesudah dia akil baligh. Lakin, akan tetapi, yundabu, disunatkan, lahu, baginya, idza balagha, apabila telah sampai umur, qadha'u ma fatahu zamanit tamyizi. Qadha'u, mengulang sholatnya, ma fatahu, apa-apa yang telah lewat padanya, zamanit tamyizi, di zaman dia sudah tamyiz, ilal bulughi, sampai kepada waktu baligh. Duna ma qablahu, duna, selain, ma, apa-apa, qablahu, yang sebelum baligh, sebelum tamyiz. Fa innahu, maka sesungguhnya mengqadha baginya, yahrumu, menjadi larangan. Wala yan'aqidu, dan tidak ada anjuran untuk mengqadhanya akan sholat yang ditinggalkan. Khilafan, ada perbedaan pendapat, lijahlatis sufiyati, karena ketidaktahuan orang-orang sufi. Qalahu, telah mengatakan hal itu Abdul Karimu, adalah Imam Abdul Karim. Wasalisuha, dan yang ketiga, aqlun, akalnya sehat, sehat akalnya. Fala qadha'a, maka tidak wajib mengqadha akan salat, alal majnuni, atas orang yang gila, idza afaqa, sehingga dia sadar dari gilanya atau sembuh dari sakit gilanya. Illal murtada, kecuali orang yang murtad. Wala, dan tidak pula wajib mengqadha salatnya, al mughma alaihi, orang yang punya penyakit mughma alaihi. Di kampung saya disebutnya mughma alaihi itu bopo kurus. Ya, kalau orang kita, orang perkotaan, namanya penyakit ayan.
Mughma alaih itu ayat ya. Yang datang itu penyakit dengan tiba-tiba. Illa kecuali idza ta'adda, apabila dia sengaja kumat ayannya, padahal sebetulnya enggak kumat. Fayajibu, maka wajib alaihima, pada mereka berdua, hina idzin, membayar salat pada saat itu pula. Wa amma idza lam yata'adda, dan adapun apabila dia tidak sengaja, falaisa, maka tidak ada biwajibin, sebuah kewajiban untuk membayar salatnya, bal yustahabbu, akan tetapi dianjurkan ya, untuk dibayar salatnya, alal mu'tamadi, atas kaul pendapat yang mu'tamad. Wa rabi'uha, dan yang keempat, kita habiskan aja dulu. Wa rabi'uha, dan yang keempat, orang wajib salat itu ketika salamatu ihda hawasis sam'i wal basari, apabila orang itu sehat salah satu dari dua inderanya, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Matanya melihat, kupingnya mendengar. Atau cacat salah satunya, mata tidak melihat tapi kuping masih mendengar, atau kupingnya enggak mendengar tapi matanya melihat, maka dia tetap wajib salat. Fala tajibus salatu, maka tidak wajib mengerjakan salat, alaman, atas orang, khuliqa, yang dia diciptakan, as-samma, budek ya, tuli, wa a'ma, dan buta. Sudah tuli, buta ya, ngomongnya kan susah. Walau natiqan, sekalipun dia bisa berbicara, fala yajibu, maka tidak wajib alaihi, kepadanya, al-qadha'u, mengulang salatnya. Inzala, apabila telah lewat, telah hilang, mani'ahu, maniknya, yaitu yang mencegah dari bolehnya dia tidak salat. Wa khamisuha, dan yang kelima, bulughud da'wati, telah sampainya dakwah ya. Dakwah Islam telah sampai di kampung itu, maka dia wajib salat. Fala tajibu, maka tidak menjadi wajib akan salat, alaman, terhadap orang ya, lam tablughud da'watu, yang belum sampai dakwah Islam kepadanya. Lakin, akan tetapi, lau aslama, seandainya dia telah masuk Islam ya, man lam tablughu, kepada orang yang belum sampai syariat Islam kepadanya, wajaba, maka wajib alaihi, kepadanya, al-qadha'u, mengulangnya atau mengqadha salatnya. Qala Syibromalisiyu, berkata ini pendapat Imam Syibromalisi. Wasadisu, dan yang keenam, naqaun, yaitu orang perempuan wajib salat ketika dia bersih, minal haidi, dari penyakit haid, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Fala yajibu, maka tidak menjadi wajib, alal haidi, atas orang perempuan yang haid, wan nufasai, dan perempuan yang sedang nifas, qadha'uha, mengulang akan salatnya. Walau fi riddatin, sekalipun dalam murtad, yakni di saat murtad, ketika dia haid dan nifas, maka saat murtad itu tidak wajib membayar. Bal, akan tetapi, la yundabu, tiada disunatkan. Qala Muhammad al-Baqri, berkata Imam Muhammad al-Baqri, falau aradata, seandainya menghendaki al-haid wan nufasa, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, al-qadha'u, mengqadha akan salatnya, fa innahu, maka sesungguhnya pekerjaan mengqadhanya itu, yasihu, sah, ma'al karahati, tetapi ada larangan. Aha, singkatan dari intaha, selesai. Wa idza zalat, dan apabila telah lewat al-mawani'u, yang menjadikan manik, yang menjadi penghalang,
al-madhkuratu yang dimaksudkan, minhum dari mereka, qad baqiya maka sungguh telah berlaku, min waqtis sholati dari waktu sholat, ma yasa'u ma apa-apa yasa'u yang masih mencukupkan waktu, qadra takbirati taharrumin sekalipun sekedar ya waktu itu untuk takbiratul ihram, lazimathum maka dibolehkan bagi mereka tilkas sholati akan sholat itu. Wa kadzalika dan demikian pula as-sholatu sholat allati qablaha yang sebelumnya, in saluhat apabila itu baik, li jam'iha untuk menghimpunnya akan sholat, ma'ha bersama dengan sholat yang sebelumnya. Bapak-bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sampai di sini udah paham apa belum? Kalau udah paham ya udah alhamdulillah. Nah, saya baca aja terus. Tapi kalau belum paham ya kudu dijelasin ya. Jadi kewajiban orang mengerjakan sholat itu ya, syaratnya kalau memiliki 6 sifat ya. Kalau sifat 6 ini ada dalam diri seseorang, maka dia wajib sholat. Kalau ada yang tidak memiliki dari 6 sifat ini, berarti dia tidak wajib sholat. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi wajibnya sholat itu bagi orang Islam. Kalau begitu orang di luar Islam wajib sholat apa enggak? Enggak, enak ya jadi orang di luar Islam ya. Karena tidak wajib sholat, sebab dia belum menjadi seorang muslim. Sehingga kita tidak boleh memaksakan orang di luar Islam, kita paranin, kita omel-omelin, lu kudu sholat lu, kan lu hidup di lingkungan orang Islam, kudu sholat, hargain orang Islam. Nggak bisa ya. Karena kalaupun dia sholat, sholatnya tidak sampai, tidak sah ya. Ada orang non muslim masuk waktu maghrib pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, berangkat ke masjid ikut sholat ya. Boleh apa enggak? Ya boleh aja, barangkali dia sedang belajar sholat karena ingin masuk Islam. Tapi jangan suruh jadi imam, repot kalau jadi imam. Oh, dia belum bisa apa-apa ya. Nah, seumpamanya dia tahu niatnya, bacaannya, rukuk sujudnya sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia belum Islam ya. Dia belum Islam ya. Dulu ada ya teman kita, saudara kita ya, non muslim ya. Tapi kalau acara maulid dia ikut datang di pengajian maulid ya. Orangnya udah meninggal. Ya. Terus kalau ada acara-acara hari Islam dia ikut ya. Ya, ibadah korban dia jadi panitia. Karena memang tadinya Islam, ketemu perempuan Kristen, dia masuk Kristen, menikahi itu perempuan ya, jadi Islamnya masih nempel. Nah itu berarti bukan Islam asli, bukan apa? Bukan Kristen asli, tapi ya, murtad, keluar dari Islam. Nanti ada keterangannya. Jadi syarat sahnya sholat itu kalau dia agamanya Islam. Nah, orang beragama Islam itu syarat ketentuannya harus mau mengucap 2 kalimat syahadah. Itu pintunya ya. Pintunya beragama Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadah. Sesudah itu kalau misalnya yang laki-laki maka berkhitan ya, sunat ya. Dulu saya pernah nganterin ya jamaah kita, nggak tahu orangnya sekarang di mana ya, umur 40 tahun masuk Islam ya. Dia ngomong, Ustadz saya belum sunat, tolong dong dibantu ya.
ya kita anterin dulu ke sono, ke Jompongan. Ya. Nah itu pintu masuk ke dalam Islam. Ke orang luar Islam, dia masuk Islam, baru mengucap 2 kalimat syahadat, lalu keselak terus meninggal, belum sempat sholat, dia mati Islam apa mati kafir? Mati Islam. Ya. Bahkan dia masuk surga sekalipun belum ibadah. Begitu istimewanya 2 kalimat syahadat. Maka kadang saya suka heran kalau ada orang mengkafir-kafirkan orang Islam hanya karena beda faham, beda mazhab, beda pendapat. Ya. Ya, dikafir-kafirkan karena beda faham, beda mazhab. Sementara sesama umat Islam selalu tidak lepas mengucap 2 kalimat syahadat. Sementara orang non-muslim saja begitu mengucap kalimat syahadat masuk Islam, dia meninggal belum ibadah, dijamin masuk surga. Apalagi orang yang tiap hari berapa kali kita membaca kalimat syahadat? Ya, ya lebih, iya. Kan yang tahiyatnya ada 2 kan, ya. Berapa tuh? Maghrib, ya, Isya, Zuhur, Asar, ya. Itu 4 aja sudah berapa tuh? 8 tambah subuh 9 tuh. Di sholat 5 waktu saja mengucap kalimat syahadat sudah 9 kali. Belum yang sholat sunnah. Ya. Apalagi kalau ada undangan tahlilan, paling banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ucapan kalimat itu kudu khusyuk, jangan di lisan doang. Jangan la ilaha illallah kuenya keluar sambil pegang kue, la ilaha illallah, la ilaha. Ya itu ya tadi lirik lah, yang kuenya enak tarik kemari. Itu nggak ikhlas kalimat tahlilnya, ya. Jadi itu kunci masuk Islam. Syarat pertama Islam. Nah, kemudian dijelaskan kalau dia murtad, kemudian dia kembali masuk Islam, maka dia wajib mengqadha sholat selama dia murtad. Misalnya dia umur 20 keluar dari Islam, ya, karena ikut dengan pasangannya misalnya. Terus di umur 40 tahun dia sadar dia balik ke Islam, maka berarti dia mengqadha sholat, ya, selama 20 tahun. Kalau dihitung mulai dari tamyiz tadi, ya, tamyiz itu umur 6 tahun 7 tahun, ya, 7 tahun sampai usia 70, ya, usia 20 berarti, ya, 13 tahun, ya 13 tahun. Nah itu wajib dia mengqadha sholatnya. Tapi kalau dia kafir asli, ya, orang non muslim, dia masuk Islam, maka la tajibul qada'u, dia tidak wajib mengqadha. Umur 60 tahun dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholat yang dulu, karena dia dari non muslim menjadi muslim. Tapi kalau dari murtad menjadi Islam kembali, maka dia wajib membayar, ya, sholat selama dia murtad. Berat, ya. Ya, apalagi kemudian dari Islam pindah ke luar Islam, balik lagi ke Islam, pindah lagi ke luar Islam, ya. Misalnya dari Islam pindah ke Hindu, dari Hindu balik ke Islam, pindah lagi ke Kristen, Kristen pindah lagi misalnya. Nah, ini main-main sama agama. Ya. Maka dulu saya ingat almarhum Pak Haji Salimin zaman jadi ketua RT, ya.
saya nggak mau teken kalau kamu mau balik lagi agama yang dulu. Ya. Karena apa? Saya takut dosa. Jadi dari non muslim dia masuk Islam, ya, karena waktu itu dekat dengan anak laki-laki muslim, tapi kemudian mau pindah lagi keluar Islam. Saya nggak mau neken, saya takut dosa. Luar biasa itu ya. Padahal secara administrasi menjadi kewajiban seorang RT itu. Mana tadi? Kemudian yang kedua, lalu bagi si murtad wajib mengqadha itu di saat dia itu kondisi sehat. Kalau misalnya sesudah murtad dia gila, ya, gilanya 5 tahun, kemudian 5 tahun kemudian dia sehat, ya, lalu masuk Islam, berarti yang dibayar yang 5 tahun. Yang 5 tahunnya waktu gila nggak dibayar, nggak wajib bayar. Atau misalnya perempuan yang haid, ya, maka yang wajib dibayar adalah waktu-waktu di mana dia tidak sedang haid. Yang hitungnya kan susah. Ya. Kalau sebulan misalnya meninggalkan sholat itu 7 hari karena haid, dalam 1 tahun berapa itu? Ya, dihitung. 7 kali 12 ya, 70 ditambah 14 84 ya. Hitung dah tuh ya. Nah itu selebihnya wajib bayar hutang salat. Wasaniha, dan yang kedua, bulughus sinni au bil ihtilami au bil haidi. Jadi orang wajib sholat itu kalau sudah cukup umur. Cukup umur bagi anak laki-laki baligh itu usia di atas 10 tahun. Ya. 10 tahun, 11 tahun itu udah baligh. Ya. 11 sampai 12 biasanya. Atau dia sudah berubah suara, ya. Bekui namanya. Ya. Dari suara anak-anak menjadi suara remaja. Uber, ya. Atau ditandai dengan ikhtilam, mimpi yang enak-enak, ya. Mimpi ngompol, ya. Ya, ngompol yang enak, ya. Begitu bangun pagi-pagi celananya ada gambar pulonya. Kan udah pada ngerasain ya. Dulu kan pernah ngalamin kan. Nah itu pernah tuh kata Mbak Kum, pernah gitu. Nah itu namanya ikhtilam. Tapi kalau ikhtilamnya zaman-zaman sekarang, ya, sudah tua karena nggak ada pasangan hidup, ya, lama nggak hubungan terus ngimpi, itu mah ngimpi nggak ngimpi mah udah balik namanya. Ya. Atau orang punya pasangan, ya, tapi karena ya kerja di perantauan kemudian ngimpi, itu mah ngimpi nggak ngimpi mah tetap wajib sholat karena sudah balik. Atau bagi yang perempuan sudah haid, ukuran perempuan haid itu umur 9 tahun hitungan hijriah, berarti kurang lebih 8 tahun 7 bulan, ya. 8 tahun 7 bulan itu umur Masehi. Kalau sebelum 8 tahun misalnya baru 6 tahun dia haid, boleh jadi itu bukan darah haid. Atau mungkin karena pubernya lebih cepat sebab sering mainan HP, itu bisa jadi. Kan zaman sekarang kan puber itu lebih cepat anak-anak, ya. Nggak kayak zaman kita dulu, ya. Zaman kita dulu main petak umpet udah pada gede-gede gitu. Iya, udah pada SMP itu main petak umpet. Yang kalah gendong itu anak laki, anak perempuan pada main petak umpet dulu. Aman-aman aja. Kalau zaman sekarang ada main petak umpet mah pulang subuh. Iya. Itu. Jadi perempuan yang sudah haid, maka
ketika dia sudah haid atau sudah mimpi enak-enak atau sudah cukup umur, wajib dia sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka wajib mengqadha'nya. Fala yajibul qadha'u 'ala as-sabiyyi fi zamanil ba'dal bulughi. Maka tidak wajib mengqadha' bagi anak-anak yang, bagi orang yang usia anak-anak ya sebelum baligh, ya misalnya belum pada sholat, itu tidak wajib mengqadha'. Lakin yundabu idza balagha qada'uhu ya, ma fatahu zamani tamyiz ilal bulugh. Yang boleh diqadha' itu yaitu masa tamyiz ya. Tamyiz itu mengerti. Jadi ada sobi, ada tamyiz, ada baligh. Sobi anak-anak belum ngerti apa-apa ya. Belum bisa cebok sendiri, itu sobi ya. Nah, mumayyiz ya, mumayyiz itu tamyiz ya. Nah, terus belum ngerti mana orang laki, mana orang perempuan ya. Itu namanya sobi. Tapi kalau sudah bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, udah ngerti mana orang laki, mana orang perempuan ya. Terus misalnya yang laki-laki itu kalau bangun tidur ya apa kemaluannya sudah ngitung genteng ya. Nah, itu berarti sudah tamyiz ya. Sudah tamyiz. Jadi umur berapa kira-kira itu? 6 tahunan ya. Ya, 7 tahunan lah, 7 tahun, 7, 8, 9, 10 itu tamyiz tuh. Nah, kalau perempuan biasanya lebih cepat dewasa. Ya, tamyiznya lebih cepat perempuan. Karena nanti balighnya itu lebih duluan perempuan. Perempuan itu baligh umur 9 tahun tadi ya, umur 9 tahun. Nah, masa tamyiz yang dia tinggalkan sholat itu boleh diqadha, tapi masa anak-anak tidak perlu diqadha. Duna ma qablahu ya, bukan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, aqlun, orang akalnya sehat. Orang sehat akal, maka dia wajib mengqadha sholat apabila dia tertinggal sholat. Ini yang di sini sehat semua nggak? Ada yang akalnya nggak sehat? Nggak ada ya, sehat semua. Berarti wajib sholat. Kalau pingin tidak sholat, tidak kena dosa, maka jadilah orang gila. Pingin tidak sholat dan tidak kena dosa, jadilah orang gila. Ya, ya. Makanya orang gila itu enak. Ya, apa-apa nggak dosa, ya. Bunuh orang juga nggak dosa. Ya, ngambil makanan warung nggak bayar juga nggak dosa. Ya, ya. Enak betul. Ya. Bebas, ya. Ngomong ngomongnya sepanjang jalan nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Maka tidak wajib mengqadha saat dia gila. Tapi kalau sudah sehat wajib qadha, illal murtada ya, kecuali orang yang murtad tadi. Walal mughma alaihi, dan tidak wajib membayar salat, yaitu orang yang terkena penyakit ayan. Masuk waktu sholat, ayannya kambuh ya. Kambuhnya sampai 1 hari, ninggalin duhur, asar, maghrib, isya baru sadar, maka duhur, asar, maghrib tidak wajib qadha. Itu misalnya ada orang ayan. Nah, dia wajibnya melaksanakan isyaknya kalau dia sudah sadar. Kalau sudah sadar. Nah, kalau nggak sadar-sadar, nggak sesadarnya, iya. Karena orang kena ayan itu nggak tahu apa penyebabnya ya. Ya, itu kalau lagi sepaneng,
atau lagi ada yang dipikirin, itu tiba-tiba teriak-teriak dia. Teriak-teriak jatuh, pok, pingsan gitu. Iya. Saya pernah lagi khutbah Jumat, ya. Lagi nyampaikan khutbah enak-enak, tahu-tahu di tengah masjid ada yang teriak-teriak. Ya. Ya, sempat kaget saya, jangan-jangan nih khutbah saya ada yang nggak pas kali ini. Nggak taunya direjeng-rejeng sama orang. Ayat ya. Nah, itu ayat. Jadi kalau tidak kambuh ya wajib sholat. Tapi kalau sedang kambuh dia tidak wajib sholat. Kecuali sengaja, ya. Sengaja kambuh. Ya. Jadi pura-pura kambuh. Ya. Waktunya maghrib kambuh. Ntar habis maghrib sembuh. Masuk isya kambuh lagi. Itu mah disengaja ya. Wa amma idza lam yata'adda falaysa biwajibin, maka kalau tidak sengaja tidak wajib. Bal yustahabbu, tapi disunatkan, dianjurkan untuk mengqadha. Yang keempat, orang wajib sholat itu kalau lesannya, matanya itu selamat, ya, sehat. Matanya bisa lihat, lisannya bisa ngomong, ya. Sekalipun fisiknya lemah, cacat, dia wajib sholat. Matanya tidak melihat, tapi lisannya masih bisa ngomong, diajak komunikasi masih nyambung, tetap wajib sholat. Ya. Matanya melihat, ya. Kupingnya budeg, ya. Masih bisa diajak ngomong, maka dia tetap dia tetap wajib untuk sholat. Nah kalau matanya nggak lihat, kupingnya budek, mau ngomongnya bagaimana coba? Iya, iya, dicolek nggak bisa, diteriakin diajak ngomong kagak denger. Maka orang seperti itu tidak wajib sholat. Berarti termasuk orang gagu ya. Orang gagu, orang bisu tuh nggak wajib sholat berarti. Iya. Karena kan kalaupun sholat bagaimana ngomongnya? Orang kalimatnya cuma uhu doang. Iya. 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 Biasanya orang bisu itu ya budek. Ya, budek dulu sehingga dia tidak bisa menirukan ya omongan orang lain. Kalau nikah, ijab kabulnya, ya. Saya belum pernah sih nikahin yang begitu. Ya, ya, ya. Wahai si Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Fatimah dengan mahar mas kawin sekian. Udah sah. Saya mau diapain? Iya, iya, iya. Iya. Misalnya dikedut tangannya dia mesem, udah sah. Ya, umpamanya ada ya. Ada ya. Oh iya, yang ngurut itu siapa namanya? Tapi itu nikah juga. Ya. Iya. Ya. Nah itu kan karena melek masih bisa pakai bahasa isyarat. Iya. Nah kalau dia mau sholat ya sebisa dia, ya. Takbirnya ya. Doa iftitahnya ya. Fatihahnya lah orang bisanya begitu mau diapain? Iya. Kan itu bukan kemauan dia, itu kehendak Allah. Sekalipun barangkali ya likulli syai'in sababun, tiap sesuatu itu ada sebab. Nah, itu tadi keempat itu ya. Kemudian kalau dia masih bisa ngomong wajib ya. Kalau misalnya tuli doang tapi bisa melihat wajib ya. Kalau udah tuli ya buta ya nggak bisa diajak komunikasi maka tidak menjadi wajib.
Lalu kemudian yang kelima, bulughud da'wati, ya. Dakwah Islam telah sampai. Seperti kita hidup di Jakarta, kita menjadi orang Islam, ajaran Islam sudah sampai kepada kita. Banyak orang yang menyampaikan risalah ajaran Islam, maka wajib bagi kita. Nah, kalau misalnya orang hidup di kampung yang terpencil, pedalaman, yang dia tidak tahu tentang hukum Islam, kemudian dia masuk Islam, mau belajar sama siapa? Mau sholat, ngikutin sholat bagaimana? TV nggak ada, HP nggak ada sinyal, informasi nggak ada. Nah, itu dia belum wajib sholat. Tapi kalau di negara-negara maju, ya, itu sampai nggak itu bulughud dakwah? Misalnya Amerika, Inggris, ya, daerah Eropa gitu, yang mayoritas non Muslim, sampai nggak? Sampai lewat media. Berarti begitu masuk Islam, ya dia sudah berkewajiban melaksanakan sholat. Dan biasanya orang-orang yang berpendidikan, ketika dia mau berpindah agama lain, dia pelajari dulu, ya. Pelajari dulu sampai matang, ya, sampai yakin. Begitu udah yakin kebenaran ada dalam Islam, dia masuk Islam. Dan biasanya browsing dulu, belajar dulu tentang sholat, tentang apa gitu. Ya kayak sekarang yang lagi ngetop kok Dendi gitu ya, Dendi Tan itu kan dari agama-agama yang sudah dia pelajari, dia tertambat kepada agama Islam. Bahkan pendeta aja kalah sama dia hafal Injil, ya. Ya, pendeta tidak mesti hafal kitab Injil. Nah, itu contoh. Itu yang berapa tadi? Kelima, ya. Jadi dakwah sampai. Kalau dakwah belum sampai, dia ingin masuk Islam, belum berkewajiban melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah sampai, maka wajib sholat. Kalau dia mau mengqadha, boleh, ya. Ya. Lau aslama man lam tablughu wajaba alaihil qada'u. Misalnya dia masuk Islam, kemudian 1 tahun kemudian dia baru kenal dengan Islam, maka dari semenjak dia masuk Islam itu harus mengqadha sholatnya. Yang keenam, naqa'un minal haidi wan nifas. Orang perempuan yang selamat, ya, yang bebas, yang tidak sedang haid ataupun nifas. Karena perempuan haid tidak wajib sholat, perempuan nifas tidak wajib sholat, dan tidak wajib mengqadha kecuali puasa, ya. Haid, nifas, pere, betul-betul pere dari sholat, ya. Ya, puasa memang kudu dibatalkan, tapi wajib qadha, wajib bayar puasa. Tapi kalau sholat tidak wajib bayar. Kenapa sholat nggak wajib bayar, puasa wajib bayar? Sebab perempuan kalau wajib bayar sholat ketika haid, berarti setiap bulannya sholatnya sering double, kan jadi repot, ya. Lain hal dengan puasa. Itulah agama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang ringan, yang mudah, dan Allah tidak menghendaki yang susah. Orang yang murtad kemudian dia masuk Islam, maka di saat haid dan nifas itu tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, tapi ada kesunahan mengqadha menurut Imam Al-Baqri. Kalau misalnya orang perempuan maksain mengqadha sholat, misalnya saya nggak mau kehilangan sholat dah, begitu mennya sudah rapi dia sholat tuh, ya, men tuh 7 hari, dia 7 hari sholatnya double terus, ya. Itu tidak sah, ya. Ya, malah menjadi karohah, sebuah larangan. Karena sudah dikasih kemudahan oleh Allah,
tidak dimanfaatkan malah dia bikin kesulitan. Ya, udah dikasih rukhsah. Nah, disitulah yang disebut bahwa orang perempuan itu separuh imannya. Ya, orang laki-laki satu imannya, orang perempuan separuh imannya. Kenapa? Karena sholatnya sering bolong-bolong. Ya, sering banyak yang tidak dikerjakan dan tidak wajib untuk membayarnya. Kalau maniknya hilang, kalau penghalangnya sudah hilang, ya, maka berarti dia wajib sholat. Orang perempuan datang haid jam 2 siang, dia belum sholat duhur, berarti dia punya hutang sholat duhur. Ya, nanti kalau sudah mampet tuh duhur yang dia hutang wajib bayar. Orang haid mampet waktu asar jam 5 sore, dia tidak segera mandi, masuk waktu maghrib baru mandi, maka dia punya hutang sholat asar. Kecuali mampetnya sudah mepet, ya. Begitu mandi, maghrib, itu tidak wajib. Tapi kalau dia mandi kemudian masih ada waktu untuk sholat sekalipun sekedar takbiratul ihram, wajib. Misalnya ini maghrib jam 6 kurang seperempat, ya, tinggal 2 atau 3 menit lagi, udah buru-buru itu. Begitu sholli fardhul asri, Allahu akbar, maghrib adzan, ya, itu tetap harus dikerjakan, ya, dilaksanakan sekalipun sisa waktunya sekedar untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya masih di waktu asar, sholatnya sudah masuk di waktu maghrib, tapi tetap wajib dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.